Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Jadi di sini saya mau menerapkan sigma ke dalam bahasa Haskell, yang dimana kita harus mendefinisikan dulu. Jadi saya mendefinisikan sigma itu menerima dua buah integer dan sebuah fungsi. Yang mana kita tahu sigma itu kan harus punya batas bawah, batas atas, dan fungsi yang akan diterapkan. Makanya saya membuat menerima dua buah integer dan sebuah fungsi dan mengeluarkan sebuah integer. Kemudian saya membuat uh, kondisi. Ya, ini untuk membatasi agar uh, dia tidak infinite nantinya. Jadi kalau A-nya nanti atau batas bawahnya itu udah lebih besar dari B atau batas atasnya itu, dia akan langsung mengeluarkan nol. Dan kalau uh, A-nya sama dengan nol dan B-nya sama dengan nol, dia akan mengeluarkan nol. Jadi kalau sigma itu batas bawahnya nol, batas atasnya juga nol, kita terapkan ke sebuah fungsi, misalkan fungsi x, nanti jadi kan hasilnya adalah nol. Nah, otherwise inilah kondisi di luar kondisi yang dua ini, itulah untuk kita terapkan. Jadi si fungsi itu uh, diterapkan a, yang mana itu adalah batas bawahnya, ditambahkan dengan yang memanggil lagi sigma a ditambah satu. Jadi misalkan kita punya sigma batas bawahnya satu, batas atasnya tiga, nanti kan itu satu, kemudian diterapkan kepada fungsinya, ditambahkan dua, berarti ini kan si batas bawahnya itu tambah-tambah satu terus ya kan, sampai dia sampai sama dengan batas atas ya kan. Jadi kalau udah misalkan 1 sampai 3, nanti hanya itu udah 3, terakhir kali nanti dicek lagi 3 tambah 1 kan 3 tambah 1 itu 4, batas atasnya tadi 3, jadi 4 lebih dari 3, jadi dia langsung ditambahkan 0. Sama seperti sigma yang tadi, cuma ini sigma 2 ini membedakan adalah langkahnya tambah-tambah 2. Jadi misalkan batas bawahnya 1, batas atasnya 3, jadi kita buat 1 diterapkan kepada fungsinya, kemudian ditambah 1 ditambah 2, 3, masih sama kan, 3 sama dengan 3, kemudian kita terapkan lagi kepada fungsinya, kemudian 3 ditambah 2, 5. Nah sekarang 5 udah lebih besar dari 3, jadi yang akan langsung mengeluarkan 0, dan nanti akhirnya itu di ujungnya tambahkan 0. Nah ini sebenarnya ini untuk menghentikan loopnya aja, karena rekursifnya itu kan harus butuh uh, statement untuk menghentikan loopnya. Kemudian saya membuat ini mirip seperti faktorial, cuma yang membedakan kalau faktorial itu misalkan kita punya 5 faktorial, nanti akan dikali 5 dikali 4, nah jadi dia dikalikan dikurang satu, cuma ini membedakan ini ditambah satu, cuma kita punya batas A dan B. Jadi misalnya kan nanti kita buat A-nya 1, B-nya 3. Jangan 3 dibuat. A-nya diterapkan, 1 diterapkan kepada fungsi, kemudian dikalikan lagi. Sekarang 1 tambah 1, 2. 2. 2 masih lebih kecil dari 3. Diterapkan lagi kepada fungsi, kemudian 2 tambah 1, 3. Seperti konsep yang tadi, diterapkan lagi, dikalikan. Kemudian ini, sekarang sudah 3 tambah 1, 4. Sekarang A-nya jadi 4. 4 itu kan udah lebih besar dari 3, makanya dia nanti mengeluarkan satu, karena satu ini kalau dikalikan apapun pasti akan hasilnya bilangan itu sendiri. Makanya di akhir saya buat menghentikannya itu dikalikan satu, karena ini menggunakan fungsi kekalian. Kemudian saya juga membuat bilangan genap. Sebenarnya ini untuk menghitung jumlah bilangan genap yang ada, ini seperti ini, a mod 2 sama dengan 0. Yang mana maksudnya kalau sisa bagi bilangan itu dibagi dua, sisa baginya itu nol, maka dia akan mengeluarkan satu. Dan kalau bukan selain di kondisi ini, dia akan mengeluarkan nol. Jadi secara simpelnya, kalau dia bilangan genap, dia akan mengeluarkan satu. Kalau bukan bilangan genap, dia mengeluarkan nol. Sama seperti itu, ini juga habis dibagi tiga. Maksudnya, kalau habis dibagi tiga, dia mengeluarkan satu. Dan kalau nggak habis dibagi tiga, dia mengeluarkan nol. Nah, fungsi-fungsi inilah yang akan saya terapkan ke dalam fungsi sigma tadi menggunakan lambda expression, yang mana saya tidak perlu mendefinisikan uh, ekspresi ini, fungsi ini. Tidak perlu jadi saya definisikan seperti ini kan namanya pendefinisian
Nah, pendefinisian. Namun saya mau menerapkannya langsung, makanya saya letakkan setelah fungsi main. Nah, setelah fungsi main ini saya mau minta input memasukkan meminta user memasukkan dua input yang akan diubah langsung menjadi integer. Nah, seperti ini. From integral ini saya buat karena di modul mintanya pakai koma. Kan ini tadi kita memintanya itu integer semua ini. Sementara di modul mintanya pakai koma. Maka nanti saya ubah from integral. Kemudian ini saya ubah tipenya menjadi float. Nah, ini contohnya. Kita memanggil fungsi sigma AB dengan fungsinya itu fungsi F. Jadi terapkan kepada dirinya sendiri aja si A itu. Jadi A misalkan dari 1 sampai 3. Jadi hanya 1. Jadi 1 ditambah. Nanti panggil lagi A-nya tambah 1. Jadi 1 tambah 2. Kemudian dipanggil lagi 3. Kemudian kan kalau udah 3 nanti 3 tambah 1 4. Jadi nanti 4 itu udah lebih besar dari 3. Jadi dia langsung masukkan 0. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 0. Jadi hasilnya 6. Nah, seperti itulah. Kemudian ini, saya juga membuat fungsi, saya misalkan saya mau sigma itu dari 1 sampai 3. Nah, yang dimana fungsinya itu adalah x kuadrat. Maka di sini saya buat x-nya ini x kali x, karena x kali x itu adalah x kuadrat. Kan? Begitu juga dengan x pangkat 3. Jadi fungsi yang akan diterapkan itu nanti adalah x kali x kali x. Seperti ini. Jadi si f itu adalah fungsi yang akan diterapkan. Eh, si a-nya itu nanti diterapkan kepada si f. Kan fungsinya ini misalkan x pangkat 3. Jadi a-nya itu nanti a kali a kali a. Misalkan a-nya yang dimasukkan 1. Jadi 1 kali 1 kali 1. Kemudian panggil lagi dengan rekursif. Nah, seperti ini sigma. Sigma itu kan tadi seperti yang saya jelaskan, dia batas bawahnya itu tambah-tambah 1 terus sampai eh, dia sama dengan B. Kalau udah lewat dari B, dia akan menghasilkan 0 langsung. Jadi sekian dasar.